Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Adelia, NIM 2110211007, akan menjelaskan definisi desplazmolisis dan plasmolisis serta apa itu pergerakan sel. Apabila suatu sel diletakkan dalam larutan yang hipertosis terhadap sitoplasma, maka air dalam sel akan berdifusi keluar sehingga sitoplasma mengerut dan membran sel terlepas dari dinding sel. Peristiwa ini disebut plasmolisis. Plasmolisis merupakan suatu fenomena pada sel berdinding di mana sitoplasma mengerut dan membran plasma tertarik menjauh dari dinding sel ketika sel melepaskan air ke lingkungan hipertonik. Peristiwa ini terjadi bila jaringan ditempatkan pada larutan yang hipertonik atau memiliki potensi osmotik yang lebih tinggi. Dalam keadaan tersebut, air sel akan terdorong untuk berdifusi keluar sel menembus membran sel. Dalam keadaan tertentu, sel masih mampu kembali ke keadaan semula bila jaringan dikembalikan ke udara murni. Peristiwa ini dikenal gejala desplazmolisis. Peristiwa plasmolisis dan desplazmolisis seperti yang terjadi pada sel tumbuhan juga terjadi pada sel hewan walaupun sedikit berbeda. Sel darah merah yang berada di luar cairan dapat mempertahankan bentuknya apabila dimasukkan dalam cairan yang isotonis dengan sitoplasmanya. Sel darah merah akan mengkerut apabila berada di dalam cairan yang hipertonis, mengkerut sel awal krenasi. Krenasi adalah kontraksi atau pembentukan nokta normal di sekitar pinggir sel setelah dimasukkan dalam larutan hipertonik karena kehilangan udara melalui osmosis. Bila sel darah merah berada di dalam larutan hipotonis, maka sel akan pecah dan hemoglobin yang warna merah akan keluar. Keadaan ini menjadi dasar untuk menghitung kadar hemoglobin dalam darah. Prinsip yang digunakan dalam peristiwa plasmolisis adalah karena terjadinya peristiwa osmosis sebagai akibat adanya perbedaan konsentrasi zat terlarut dalam medium udara pembubaran zat terlarut yang ada di dalam protoplasma sel atau dapat diartikan sebagai dampak perbedaan potensial udara antara dua tempat udara yang dibatasi oleh membran sel. Kondisi sel yang terplasmolisis tersebut dapat dikembalikan ke kondisi semula. Pengembalian dari kondisi terplasmolisis ke kondisi semula yang dikenal dengan istilah desplazmolisis. Prinsip kerja dari desplazmolisis ini hampir sama dengan plasmolisis, tapi konsentrasi medium dibuat hipotonis sehingga yang terjadi adalah cairan memenuhi ruang antar dinding sel dengan membran sel bergerak keluar. Sedangkan udara yang berada di luar bergerak masuk ke dalam dan dapat menembus membran sel karena membran sel memungkinkan molekul udara untuk masuk ke dalam. Masuknya molekul udara ke dalam mengakibatkan ruang terisi kembali dengan cairan sehingga membran sel kembali dengan cairan sehingga menimbulkan tekanan turgor, gaya kohesi dan adesi udara yang masuk. Akhir dari peristiwa ini adalah sel kembali ke keadaan semula. Pergerakan sel merupakan salah satu ciri dari sel hidup. Gerakan ini disebabkan adanya aliran sitoplasma. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mengirim natural dan informasi genetik. A. Gerak sirkulasi, yaitu arah gerakan lebih dari satu arah atau gerakan seakan-akan tidak menentu. Gerakan ini dapat dilihat pada sel yang memiliki vakuola yang kecil, contoh pada filamen. Gerak rotasi, yaitu gerakan sitoplasma melingkar secara tetap. Gerakan ini terjadi pada sel-sel yang memiliki vakuola besar. Ketika berlangsung, kadang-kadang nukleus dan plastida dapat terpengaruh sehingga mengikuti gerakan tersebut. Contoh kloroplas pada daun hidrilia.